Di perbukitan kuno Turki, sebuah penemuan mengguncang pemahaman kita tentang masa lalu. Pilar-pilar batu raksasa, berumur 12.000 tahun. Jauh lebih tua dari Stonehenge dan piramida Giza. Pertanyaannya bukanlah bagaimana, tapi siapa yang mengajari manusia pemburu pengumpul untuk membangunnya? Kisah yang sebenarnya tidak tertulis di buku sejarah. Kisahnya dimulai saat langit jatuh ke bumi. 12.000 tahun yang lalu. Dunia adalah tempat yang liar. Dan umat manusia menatap langit malam dengan rasa takut. Di antara mereka ada Kael, seorang pemburu muda yang rasa penasarannya melebihi rasa takutnya. Suatu malam, sebuah bintang baru yang sunyi muncul. Bintang itu tumbuh lebih besar, lebih terang, dan jatuh dari langit. Benda itu mendarat tanpa suara di lembah terdekat, memancarkan cahaya yang menenangkan, bukan api yang merusak. Kael, didorong oleh keberanian, mendekati cahaya itu sendirian, tombaknya gemetar di tangannya. Sebuah jalan terbuka, dan sesosok makhluk melangkah keluar. Tinggi, anggun, dan bersinar. Mereka bukan dewa. Mereka adalah para pembangun langit. Dan mereka datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk mengajar. Lyra, pemimpin mereka, menunjukkan kepada Kael visi tentang masa depan, yang tertulis dalam cahaya bintang. Kael membawa kaumnya untuk bertemu dengan para pendatang. Ketakutan perlahan berubah menjadi kekaguman. Para pembangun langit berbagi pengetahuan mereka. Mereka mengajari tentang siklus bulan dan matahari. Mereka mengajarkan cara menabur benih pertama, mengubah pemburu menjadi petani. Dan yang terpenting, mereka mengajarkan cara membentuk batu. Bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan presisi. Misi mereka adalah membangun sebuah penanda. Sebuah jam kosmik yang terbuat dari batu. Sebuah tempat yang akan menghubungkan bumi dengan kosmos untuk generasi yang akan datang. Pekerjaan besar pun dimulai. Manusia dan pembangun langit bekerja berdampingan. Batu-batu seberat puluhan ton diangkat dari kuari dengan mudah yang mustahil. Kael, yang sekarang menjadi pemimpin kaumnya, mengawasi ukiran pilar-pilar itu. Setiap hewan bukanlah hiasan. Mereka adalah penanda bintang, simbol dari konstelasi kuno. Rubah, babi hutan, bangau, semuanya adalah bagian dari peta langit raksasa yang terbuat dari batu. Para pembangun langit tidak membangun kuil untuk disembah. Mereka membangun sebuah observatorium, sebuah universitas pertama bagi umat manusia. Tahun-tahun berlalu, Kael tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Ilmunya adalah perpaduan antara tradisi kuno dan kearifan bintang. Generasi baru lahir, anak-anak yang tidak mengenal dunia tanpa kehadiran pembangun langit. Mereka belajar tentang matematika, geometri, dan ritme alam semesta. Göbekli Tepe menjadi pusat peradaban baru, sebuah mercusuar pengetahuan di dunia yang masih muda. Namun, waktu para pembangun langit di bumi akan segera berakhir. Lyra mendekati Kael yang sudah tua, menatap cakrawala bersama untuk terakhir kalinya. Pekerjaan kami telah selesai, katanya, suaranya bukan dari kata-kata, tapi dari pikiran. Benih telah ditanam. Sekarang, umat manusia harus tumbuh sendiri. Tapi ada satu tugas terakhir, yang paling aneh dari semuanya. Warisan mereka terlalu berharga, terlalu berbahaya bagi dunia yang belum siap. Göbekli Tepe harus disembunyikan, dikubur untuk melindungi masa depan. Mereka dengan sengaja menimbun karya terbesar mereka, pilar demi pilar, lingkaran demi lingkaran. Itu adalah tindakan pelestarian tertinggi, sebuah kapsul waktu yang menunggu penemuan kembali. Dengan tugas terakhir selesai, para pembangun langit mengucapkan selamat tinggal.
Kapal mereka naik tanpa suara, kembali ke lautan bintang tempat asalnya. KL dan kaumnya ditinggalkan, dengan ingatan tentang raksasa dan pengetahuan tentang bintang-bintang. Selama ribuan tahun, bukit itu tetap tak tersentuh. Rahasianya tertidur lelap di bawah tanah. Kisah tentang pembangun langit memudar menjadi mitos, lalu legenda, dan akhirnya terlupakan. Umat manusia berjalan sendiri, menemukan kembali api, roda, dan tulisan dengan susah payah. Hingga suatu hari di tahun 1994, seorang gembala melihat sesuatu yang aneh menonjol dari tanah. Penggalian dimulai, dan dunia menyaksikan dengan takjub saat puncak pilar-pilar itu muncul kembali ke cahaya. Mereka tidak menemukan kuburan atau tempat tinggal. Mereka menemukan gema dari awal yang terlupakan. Para arkeolog menyebutnya titik nol sejarah. Mereka tidak tahu betapa benarnya mereka. Ini bukanlah kuil pertama yang dibangun oleh manusia. Ini adalah hadiah perpisahan dari guru pertama kita. Sejarah kita jauh lebih aneh, lebih dalam, dan lebih megah dari yang pernah kita bayangkan. Dan pesannya masih menunggu untuk diuraikan sepenuhnya.